Baik, salam selamat siang untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak dosen Yohanes Diminami selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Immanuel Satria Ananda Koti, NIM 200304030, kelas A semester 4 Prodi Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peran dan fungsi lembaga anti korupsi. Di mana sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, tindakan korupsi itu masih ada dan terus masih dilawan, di mana tindakan korupsi ini sangat merugikan negara. Untuk itu perlu adanya pencegahan terhadap tindakan-tindakan korupsi tersebut dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang kemudian bisa mengatasi tindakan korupsi tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK tidak hanya dibentuk untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun juga sebagai stimulasi agar supaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang ketiga, Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir, Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Jadi di sini saya memberikan saran perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi agar terjadi checks and balance terhadap masing-masing lembaga negara tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK dalam memberantas korupsi harusnya menjalin hubungan baik dan harmonis antara Kejaksaan dan Kepolisian dan Mahkamah Agung agar supaya perang terhadap korupsi sejalan dan seirama antara aparat penegak hukum agar supaya cita-cita Indonesia bebas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diwujudkan bersama oleh semua kalangan, baik pemerintah, DPR maupun badan peradilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam.